padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Senin 28 April 2025. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Dominik PRR dan renungan bersama Suster Maria Alfonsin PRR dengan bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1-8. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum memulai permenungan, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat, serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan, yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Yesus
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari untuk mencari kebenaran dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Dan Yesus menjawabnya dengan kata-kata yang mengubah hidupnya, bahwa kamu harus dilahirkan kembali oleh air dan juga roh. Lahir kembali atau kelahiran baru bukanlah perkara jasmani, karya Roh Kudus yang mentransformasi hati kita. Seperti angin yang tidak terlihat namun nyata dan kita rasakan. Demikianlah Roh Allah bekerja dengan sangat misterius, menguduskan dan membaharui kita dari dalam diri kita. Pertobatan sejati dimulai ketika kita membiarkan Tuhan untuk meruntuhkan segala egoisme kita, kebiasaan lama kita, dan membentuk kita menjadi ciptaan atau manusia yang baru. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, bagi kita sebagai umat beriman, pesan Yesus ini mengingatkan bahwa iman bukan sekedar ritual atau pengetahuan, melainkan sebuah pertemuan pribadi dengan Kristus yang bisa mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Untuk itu kita dipanggil untuk membuka diri pada karya Roh Kudus, membiarkan Dia memperbaharui dan memimpin kehidupan kita setiap hari. Untuk itu, jangan takut untuk dilahirkan kembali. Kita berani untuk melepaskan diri dari dosa dan membiarkan kasih Allah mengalir dalam seluruh kehidupan kita. Karena hanya dengan demikian, kita dapat benar-benar hidup sebagai anak-anak terang dan menjadi saksi sukacita Injil di tengah dunia zaman ini. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah.